Acara yang keempat, pengumuman pemenang. Acara yang kelima, penutup doa. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Haji Aminuddin SAG. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dina qiyaman millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la syarika lah. La syarika lah. La syarika lah. Qul inna salati
لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapat manfaat dan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya talkshow kebahasaan dengan moderator Bapak Ahmad Saiful Bahri MPD, pemateri 1 Ibu Irna Yubaswati SPD selaku Direktur Human Capital Management, pemateri 2 Bapak Muhammad Ramadona SPD selaku Founder and CEO SYS Group Talk. Acara akan dipandu Bapak Ahmad Saiful Bahri MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang jawab tuh, masih pagi padahal belum sarapan. Nanti ditraktir sama Pak Haji, amin. Oke, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. The Honorable, the founder of An-Najah Foundation, Dr. Anda Hajjah Yasrah Matsuni, the Honorable Chairman of An-Najah Foundation,
Mr. Haji Arif Budiman SHLM, the Honorable Principal of An-Najah Islamic Junior High School, Ms. Imas Ulia SSN Home, and the representatives, and the Honorable our speakers this morning, Mr. Muhammad Ramadana and Ms. Irna Yugaswati. Welcome to our institution, MTS An-Najah. Give applause for them. And also the teachers and happy audience this morning. And I want to greet you all. Good morning all. Good morning. Sabahul khair. Alhamdulillah. Kumaha darama? Kan temanya bulan bahasa. Selamat pagi semua. Paling kencang sebelah sana ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita kedatangan tamu 2 orang. Saya sudah lama tidak bertemu dengan mereka berdua. Berapa tahun ya? 12 tahun. Oh, 12 tahun. Semenjak kuliah dulu, beliau berdua ini teman kuliah saya. They are from English Department, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka dari jurusan Bahasa Inggris di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita dulu sempat kuliah bersama di sana, dan alhamdulillah setelah lulus mereka dengan relasi-relasinya ada di IOFC Melanglang Buana. Berikut juga dengan Pak Wazin ada di sana, bersama dengan Pak Wazin yang kemarin juga kemudian dengan Pak Huda di sini, dengan Mister apa kemarin tuh? Siapa yang masih ingat? Mister apa kemarin? Mister? Hah? Saya juga lupa namanya Mister apa kemarin. Alhamdulillah kemarin ya bisa ngobrol juga dengan native speaker dari Belanda langsung. Insya Allah pagi hari ini kita dengan tema talk show kebahasaan. Kalau kemarin kita sudah dimulai dengan acara ada drama, rundownnya juga sudah kita berikan kepada pembicara kita, pemateri kita pada hari ini. Beliau bilang, wah seru nih acaranya gitu ya. Kemarin sudah ada drama di sana lah di lantai 3. Kemudian hari Jumatnya kita mulai hari Kamis ada drama. Dramanya tentang tema perjuangan semua. Ada yang tentang perjuangan 10 November. Ada macam-macam lah kemarin ya. Kemudian hari Jumatnya di sini ada puisi, bahasa Arab puisinya, kemudian bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris dan bahasa Sunda. Ada bahasa Sunda kemarin puisi? Ada bahasa Sunda, bahasa Inggris saja nggak ada ya, karena bahasa Inggris acaranya hari ini beda. Biasanya bahasa Inggris ada puisi atau juga ada apa lagi, biasanya storytelling. Cuman tahun ini kita mengadakan untuk talk show kebahasaan. Jadi bagaimana siswa itu mereka supaya bisa semangat dengan bahasa Inggris, tidak takut lagi dengan bahasa Inggris. Kadang-kadang kan kalau ketemu bahasa Inggris ada yang pasang muka cemberut, ada yang udah duduknya paling belakang. Ya, siapa yang duduk paling belakang kalau udah bahasa Inggris pelajarannya? Para acung tuh, ya tuh, ya. Padahal bahasa Inggris itu bahasa yang kalau kita perhatikan daripada bahasa Arab mudah. Perubahan kosakatanya bahasa Inggris itu kata kerjanya cuma 3. Kalau bahasa Arab ada 14 perubahan katanya. Tanya Pak Haji Amin sama Pak Hasim. Doroba, dorobu, ada lagi doroba ya 1000. Kalau bahasa Inggris makan cuma 3, eat, ate sama eaten. 3 aja perubahannya. Makan dalam bahasa Arab akala yaqulun aklan, aklatan iklatan fahuwa akiyun wa dzakama. Belum lagi nanti tasrif lugawinya. Akalata, lama. Tapi karena memang itu terbiasa kita ketemu sehari-hari baca Quran, sholat 5 waktu, ketemunya dengan bahasa Arab dianggapnya mudah dan gampang. Padahal bahasa Inggris perubahan-perubahannya tidak sebanyak bahasa Arab. Simple sebetulnya. Hari ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan sama-sama. Ada 2 nanti masing-masing dari pembicara kita pada pagi hari akan menyampaikan materinya masing-masing. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu yang sebelah sana. Namanya Ibu Irna Yugaswati SPD. Yang sebelah sini namanya Bapak Muhammad Ramadana SPD. Beliau ini berdua suami istri.
Suami istri juga berdua. Oh iya dong, suami istri juga berdua ya. Sudah cantik. Yang sebelah sana cantik, sebelah sini ganteng, sebelah sini. Kalau nggak bilang ganteng kan masuk BP nih. Kalau saya bilang ganteng kan masuk BP lagi ya. Ya alhamdulillah ya. Beliau ini berdua sangat aktif. Beliau bahkan yang sebelah saya satu ini suaminya sebagai penulis buku juga, sudah kemana-mana. Nanti bisa belajar bagaimana menjadi orang sukses. Kalau ingin menjadi seorang penulis buku bisa nanti resepnya dari beliau seperti apa. Jadi ternyata lulusan bahasa Inggris itu bisa jadi orang sukses. Siapa yang bilang bahasa Inggris itu menakutkan? Tidak menakutkan sebetulnya. English is fun, bahasa Inggris itu menyenangkan. Ya, buktinya beliau-beliau ini yang satu sukses sebagai penulis buku-bukunya nanti dibawa. Nih dikasih tahu bukunya apa. Kemudian yang sebelah sana sebetulnya dua-duanya masuk di IOFC, masih di IOFC ya. Masih aktif ya, dengan Pak Wazir di sana juga masih aktif di IOFC. Dulu kami juga sering, cuman beliau berdua sangat aktif kalau di IOFC. Kalau saya nggak begitu aktif, hanya sekedarnya saja di IOFC itu ya. Hanya ya ada acara kita ikut gitu di kampus. Nah insya Allah pagi hari ini mudah-mudahan acara kita menyenangkan sampai jam 9, karena biasa jam 9 lewat udah jam 10 sudah mulai mataharinya agak terik sekali nanti ya. Insya Allah nanti ada 2 sesi. Yang pertama nanti akan menyampaikan materi kita, akan sharing berbagi dengan kita semua tentang bahasa Inggris. Bagaimana bahasa Inggris itu tidak menakutkan untuk kita, bahasa Inggris itu ternyata menyenangkan, mudah berbahasa Inggris, dan dengan bahasa Inggris kita bisa membuka jendela dunia. Ya, bukan cuma jendela rumah yang kita buka di rumah ya, tapi jendela dunia bisa kita buka. Kamu kan kalau nyari apa-apa di Google bacaannya bahasa Inggris. Kalau yang berbahasa Inggris gitu kan, itu kan semua kalimatnya atau komputer, laptop berbahasa Inggris juga. Harus tahu. Ternyata bahasa Inggris mudah dan menyenangkan. Insya Allah kita akan sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Dan sesi pertama akan kami berikan kepada Ibu Irna Yugaswati SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ladies first kayaknya. Mister, Boleh. saya boleh berdiri? Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan tanpa mengurangi rasa hormat untuk Ibu Kepala Madrasah dan juga jajaran guru yang saya hormati, Mr. Apple. Mr. Apple teman sekelas, teman seangkatan waktu di kampus, dan semuanya saya manggilnya apa nih anaknya? Kakak-kakak? Boleh? Kita seumuran? Oh enggak ya? Oke. Jadi waktu di kampus barengan dengan Mr. Apple, dan ini mungkin setelah 10-11 tahun kita baru ketemu lagi. Masya Allah, alhamdulillah silaturahim kesini ya. Dan pagi hari ini saya diminta untuk sharing katanya bagaimana bahasa Inggris itu telah jadi bagian dari perubahan hidup. Waduh, kayaknya seru banget ya. Oke, sebelum dimulai mungkin saya mau kenalan dulu, dan kayaknya nggak seru kalau nggak ada. Ini ada salamnya nggak? Kalau misalnya dipanggil Anaja. Oh iya, lupa tadi ya. Ada slogannya kita punya. Coba Anaja. Kita harus semangat lagi Anaja. Slogannya fun and dignified. Kalau dipanggil Anaja, fun and dignified. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke. Tadi ada yang masih ingat nama saya siapa? Irna. Makasih ya udah ini luar biasa. Dan nama saya Irna Yugaswati, terlahir di Karawang. Jadi saya adalah orang USA. Apa itu USA? Ada yang tahu? Amerika Serikat. Urang. S-nya Sunda, A-nya asli. Jadi Urang Sunda asli. Bukan USA Amerika ya. Siapa di sini kan USA juga? Banyak kayaknya orang USA ya. Suara saya kedengeran sampai belakang nggak? Oh, yang mantap gitu ya. Dan saya terlahir jadi anak pertama, 4 bersaudara. Jadi adik saya 3. Saya lahir di Karawang tapi besar di Serpong. SD-nya
Saya di SD Serpong, jadi kalau teman-teman main ke daerah Pasar, Serpong, nggak jauh itu ada sekolah SD negeri, kalau sekarang SD 4, kalau dulu Bina Putra. Jadi orang Serpong. Terus SMP-nya saya di Pondok Madrasah, di pesantren. Pesantrennya jauh, kalau tahu daerah Balaraja Kresek, wah di situ. Jadi di Subulu Salam namanya, Kresek Tangerang. Jadi santri juga 3 tahun, alhamdulillah. Setelah itu balik lagi ke Serpong. Jadi kemarin santri, langsung tepuk tangan kayaknya. Itu santri. Kemarin ada hari santrinya ya. Oke, dan salah satu yang mengubah pada waktu itu adalah saya kalau dibilang orang belajar bahasa Inggris kan kita semua belajar ya. Gak ada yang lahir terus langsung bisa hi, how are you mother? Gak gitu kan ya. Iya, jadi semuanya belajar. Jadi di pesantren waktu itu ada yang namanya Qismun Lughah, ada yang namanya bagian bahasa. Jadi tugasnya adalah memastikan santri-santrinya ngomong 2 bahasa asing, bahasa Arab sama bahasa Inggris. Iya. Waktu itu aturannya begini, dalam 1 minggu 1 bahasa. Jadi ada minggu bahasa Arab, ada minggu bahasa Inggris. Ada minggu bahasa Sunda nggak ada. Jadi nggak ada minggu bahasa Indonesia. Nah kalau ngomong pas minggu bahasa Arab ya ngomongnya harus bahasa Arab. Minggu bahasa Inggris ngomongnya bahasa Inggris gitu kan. Saya orangnya suka ngomong cerewet gitu ya. Pas ngomong kan harus mikir kalau bahasanya bukan bahasa Indonesia gitu kan. Akhirnya banyak kena hukuman karena pas ngomongnya bahasa Indonesia gitu atau dicampur-campur. Akhirnya ditulis sama dulu namanya jasus, ada mata-mata gitu. Dicatat ngomongnya apa, terus dipanggil mahkamah, dihukum. Hukumannya ada 12 step kalau nggak salah. Jadi dalam sebulan ada 12. 1 kali masuk tugasnya adalah menghafal 3. Berapa? 3 mufrodat, 3 kosakata baru. Kedua, jadi 7, harus menghafal 7 kosakata baru. Terus ketiga, nambah lagi. Begitu masuk ke 5 harus nulis. Dulu namanya makalah insya. Terus nulis apa? Karya tulis gitu ya. Mengarang kalau bahasa Indonesianya. Terus ngarang. Terus dan saya berapa kali coba masuk dalam sebulan? Ya 12 kali. Jadi pokoknya paling banyak yang ada hukumannya saya jalani. Dijemur nih, begini nih jam 10, jam 12 siang. Dijemur bawa kamus paling besar. Itu sebenarnya aib ya kalau di pesantren dihukum. Tapi ternyata dengan begitu saya banyak hafal kosakata baru, saya banyak nulis. Jadi ternyata bahasa itu belajarnya ya begitu, banyak mendengar, banyak apa lagi? Ngomong, banyak baca gitu. Jadi ya itu salah satunya kenapa saya jadi bisa. Awalnya dari hukuman, tapi habis itu adalah hukuman yang disyukuri. Karena dari situ jadi tahu banyak gitu ya. Nah terus saya nyetek dulu. Saya mau ngomong apa lagi ya? Oke. Oh iya, ngomongin bahasa ya. Jadi bulan bahasa itu juga salah satu yang spesial. Ada di sini tadi yang habis nulis, mana yang habis ikut lomba, mungkin ikut puisi, ada yang bulan bahasa semuanya, yang ikut lomba-lombanya, siapa aja? Wih, udah naik tangannya diturunin. Kenapa? Gak apa-apa ya. Oke, yang sebelah sini, yang ikut lomba-lomba, cek. Hari ini pengumuman ya, habis ini Miss Rapul. Oke, siapa aja? Yang penting berani aja dulu, ya kan? Siap. Yang penting berani aja dulu, nanti kalau menang ya berarti ada hadiahnya biasanya ya kan kalau menang gitu. Jadi kalau nggak menang juga gimana, yang penting kita praktek gitu. Nah, untuk bulan bahasa ya kan, bulan bahasa itu spesial. Salah satunya waktu itu saya kalau ingat bulan bahasa itu pernah waktu di sekolah di Madrasah Aliyah di Serpong sini. Guru saya mengajak
jalan-jalan katanya waktu itu. Teman-teman kenal atau pernah tahu ada film judulnya Ada Apa Dengan Cinta? Tahu ya? Tahu aktornya ya? Aduh ini Mister ada suami lagi di sini. Tahu aktornya waktu itu ya, Nicholas Saputra. Iya. Terus kan itu zamannya waktu Pisnya remaja, film itu kan jadi apa ya? Ada puisi gitu ya di dalam filmnya gitu. Jadi diangkat sebagai satu film yang memuat sastra Indonesia katanya gitu. Nah terus kita sebagai siswa diajak tuh ketemuan. Salah satu aktornya ketemuan, aktrisnya ada Dian Sastro ya kan. Nah terus aktornya ada Nicholas Saputra. Jadi bulan bahasa itu cukup spesial di memori saya karena ketemu orang-orang spesial gitu ya. Mudah-mudahan spesial juga nih di memori teman-teman semua ya. Ketemu sama Miss Irna sama Mr. Rama. Wuhui, tepuk tangan dong. Oke. Setelah itu dengan bahasa Inggris itu jadi kayak apakah mungkin gitu ya, ini jadi bagian dari hidup saya ya. Akhirnya begitu lulus sekolah saya pilih jurusan. Saya pilih jurusan waktu itu 2. Ada yang mau tebak kalau jurusan kuliah saya pilihannya apa? Apa? Bahasa Arab. Apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu pilihan saya nomor 3. Jadi milih 3. 1 pilihan saya biologi, sains biologi. Saya dulu cita-citanya pengen jadi scientist, pengen jadi ilmuwan. Kayaknya keren pakai jaket putih gitu ya. Terus ngocok-ngocok gelas kimia gitu. Perasaan dulu kayaknya keren gitu. Begitu masuk kuliah ternyata yang pertama biologi murni, biologi sains. Yang kedua pendidikan biologi. Yang ketiga baru pendidikan bahasa Inggris. Ya udah jadi guru bahasa Inggris juga nggak apa-apa, saya senang. Ternyata yang lulus guru bahasa Inggris. Saya lulus di pendidikan bahasa Inggris gitu. Nah dari situ akhirnya jadi belajar gimana caranya belajar bahasa Inggris, gimana caranya ngajar bahasa Inggris gitu. Nah di situ banyak pertemuan-pertemuan, ketemu sama orang-orang gitu ya. Terus ikut juga komunitas Initiative of Change Indonesia namanya. Dan itu adalah komunitas internasional ternyata gitu ya. Waktu ikut sih ikut-ikutan aja, yang penting bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Habis itu udah deh ketemu banyak orang, tersemangatkan. Ada satu momen di mana ada informasi beasiswa waktu itu. Siapa di sini yang dari SD mungkin pernah dapat beasiswa? Ada? SMP dapat beasiswa? Beasiswa itu pendidikan gratis ya kan? Pokoknya nggak usah bayar gitu. Nah, jadi pas di kampus ada informasi itu pendidikan gratis. Gratisnya di mana? Alhamdulillah gratisnya di Amerika. Jadi ikutan. Pertama masuk, terus ngirim segala macam ya persyaratannya. Perasaan udah oke banget. Oh berangkat nih berangkat. Pas pengumuman yang berangkat teman sekelas saya nggak dapet. Aduh, kok kayaknya gimana ya? Saya anter tetap dia dan pergi ke bandara saya anter. Oh saya senang seperti saya mau berangkat gitu ya. Terus kedua kali ada lagi beasiswanya buka lagi. Ikut lagi nggak? Ikut lagi. Lulus nggak? Nggak lulus lagi. Oh sakit hati. Itu yang sakit tapi tidak berdarah ya kan. Terus itu kan semua nulisnya pakai bahasa Inggris. Capek tahu nulis pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus udah gitu kebayang nggak udah nulis capek-capek nggak dipilih gitu kan. Ternyata buka lagi batch ketiga katanya. Ikut lagi nggak saya? Ikut dong ya kan. Lulus? Nggak lulus. Yang berangkat teman saya yang satunya lagi. Jadi yang pertama pergi ke California, yang kedua pergi ke San Francisco kayaknya. Terus itu udah ketiga ya. Terus keempat, ada buka lagi. Ikut lagi? Ikut, pantang mundur ya kan. Wah ini pasti giliran saya. Itu yang kelas A udah berangkat, kelas B udah berangkat gitu ya. Bolehlah saya ikut kan. Udah pede banget ya kan. Udah kayak mau pamit-pamit. Kayaknya saya berangkat nih, dapet nih, jadi nih. Ke Amerika nih. Pas lulus,
nyari nama Irna Yugaswati, nggak ada, nggak dapet juga. Aduh, pas ada muncul lagi kelima, ikut lagi nggak? Ngambek nggak mau ikut gitu. Tapi pas dipikir-pikir udah 4 kali saya nulis, udah semakin jago nih kayaknya nih ya nulis aplikasi. Akhirnya pas udah 5 kali, saya ingat udah mulai kerja waktu itu, udah mulai ngajar-ngajar gitu. Terus pas udah, jadi dikumpulin aja, udah lupakan, dapat syukur enggak ya udah gitu ya. Tahu-tahu pas lagi di bis gitu di Metro Mini ditelepon dengan Irna Yugaswati, iya gitu. Udah nggak ngecek-ngecek lagi tuh di websitenya gitu. Ditelepon kata Irna Yugaswati, iya selamat Anda berangkat ke Arizona tahun 2019 bulan Agustus. Itu saya di Metro Mini loncat-loncat. Sampai abangnya bilang gini, kenapa? Mau berhenti? Kalau berhenti tinggal bilang berhenti, gak usah loncat-loncat. Oh maaf, saya mau ke Amerika. Enggak, bis ini enggak ke Amerika. Oh iya maksudnya, ya gitulah gitu ya. Jadi saking excitednya gitu. Cek, oke. Alhamdulillah ternyata jadi berangkat, saya berangkat ke University of Arizona. Dan nyampe sana bener-bener baru sadar nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, kalau sama orang luar harus bener-bener pakai bahasa Inggris gitu. Nah disitulah kemampuan bertambah gitu ya. Terus harus karena nggak ada pilihan gitu ya. Kalau mau ngomong bahasa Indonesianya kapan? Pas mau tidur. Sakingnya kangen pengen ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Jadi akhirnya, dan salah satu cerita teman saya pas pulang belajar dari Amerika. Kalau dulu ngimpi ngigonya bahasa Indonesia, pulang dari Amerika ngigonya udah bahasa Inggris. Berarti udah alam bawah sadarnya udah bisa ngomong bahasa Inggris. Kira-kira itu. Jadi salah satu yang bikin tadinya kesel sama bahasa Inggris karena saya dihukum melulu gitu ya, suruh bikin tulisan, suruh apa, ternyata itu yang melatih gitu. Jadi mungkin adik-adik sekarang kakak-kakak di sini punya cerita yang males banget bahasa Inggris. Kita ubah. Bahasa Inggris itu nggak sesusah itu kok, apalagi sekarang udah banyak banget tempat belajar ya kan, gitu. Jadi sekarang boleh dong kita pikirin nih satu kata, kita pikirin sama-sama boleh satu kata. Kalau inget bahasa Inggris yang kepikiran tuh apa? Satu kata ya. Udah ketemu? Udah ketemu satu katanya? Omongin bareng-bareng ya. Omongin bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Sekali lagi. Apa? Susah, males. Ada yang mau ngomong duluan sendiri? Bahasa Inggris menurut kalian apa? Susah apa? Silakan. Gampang, Kak. Gampang. Oke, mantap. Gampang katanya. Ada lagi? Apa? Lumayan. Oke. Jadi bisa, do you speak English? Lumayan gitu ya. Ada lagi? Menyenangkan. Oke. Keren. Lagi? Hah? Menantang ya kan? Satu lagi dong, satu lagi. Reward. Itu pasti USA. Orang US ya kan? Orang Sunda asli. Oke. Sekarang bareng-bareng ya, saya mau ambil kata dari siapa namanya? Tadi yang bilang gampang? Cut Raisa gitu. Wah, Raisa, harta tahta Raisa. Oke, jadi kita mau sama-sama ambil kata-kata dari Raisa, boleh ya? Jadi pas dibilang bahasa Inggris, pakai tangannya gini. Gampang gitu. Boleh? Boleh? Oke. Latihan dulu ya. Bahasa Inggris gampang. Keluarin suaranya. Iya, kita yakinkan dalam hati kalau bahasa Inggris itu gampang, ya kan? Boleh? 1, 2, 3.